Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Sekar Suryaning Tias, NIM 21030968085 dari kelas 1C Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, yaitu tentang pemakaian huruf. Ada 8 poin loh. Apa aja sih? Ada yang tahu? Yaitu ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada huruf abjad, yaitu terdiri dari 26 huruf. Bisa dilihat, ini adalah bentuk huruf kapitalnya dan ini huruf kecilnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lanjut. Nah, yang kedua ada huruf vokal. Terdiri dari 5 huruf. Ada A, E, I, O, U. Nah, di sini ada contoh pemakaian dalam kata. Ini ada posisi awal, ada posisi tengah, sama posisi akhir. Nah, contohnya seperti A, di posisi awal ada kata api. Nah, posisi tengah ada padi, posisi akhir ada lusa. Untuk yang E, posisi awal enak, posisi tengah petak, dan posisi akhir sore. Nah, selanjutnya ada I, posisi awal itu, posisi tengah simpan, posisi akhir murni. Nah, dan O, posisi awal oleh, posisi tengah kota, dan posisi akhir radio. Dan yang terakhir U, posisi awal utang, posisi tengah bumi, dan posisi akhirnya ibu. Selanjutnya huruf konsonan terdiri 21 huruf. Ada B, C, D, F, G, H, I, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Atau bisa disebut ini huruf abjad kecuali huruf vokal. Selanjutnya huruf diftong. Nah, dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, OU, EI, OI. Nah, contoh pemakaian dalam katanya seperti tadi, ada posisi awal, posisi tengah, sama posisi akhir. Untuk yang AI ada aileron dalam posisi awal, dan posisi tengah ada balairung, dan posisi akhir pandai. Untuk yang AU atau AU atau autodidak dalam posisi awal, di posisi tengah ada taufik, dan posisi akhir ada harimau. Untuk yang A atau EI, posisi awal eigendon, posisi tengah geyser, posisi akhir survei. Nah, untuk yang terakhir OI atau OI tidak ada contoh di dalam posisi awal, dan posisi tengah ada boykot, dan posisi akhir ada amboy. Lanjut ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG atau ENG, NZ, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan atau rangkap. Lanjut. Nah, contoh pemakaian dalam kata itu sendiri sama, ada posisi awal, ada di posisi tengah, dan posisi akhir. Untuk yang KH, di posisi awal ada khusus ya, dan posisi tengah ada akhir, dan posisi akhir ada tarik. Dan di NG atau ENG, posisi awal ada nyata, posisi tengah ada bangun, dan posisi akhir ada senang. Dan selanjutnya di NZ, posisi awal ada nyata,
Posisi tengah ada banyak, dan di posisi akhir tidak ada contohnya ya teman-teman. Atau yang tahu bisa cari contoh sendiri. Gabungan huruf konsonan yang terakhir yaitu SY. Posisi awal ada syarat, posisi tengah ada musyawarah, posisi akhir ada arasy. Lanjut. Nah, ini ada huruf kapital. Nah, di huruf kapital ini fungsinya ada 13 fungsi atau bisa dipakai banyak banget. Ini yang pertama, dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. D-nya ini D kapital. Nah, yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nah, contohnya ini ada nama Dewi Sartika. D-nya ini besar. Nah, atau seperti nama kakak, nama saya Sekar Suryaning Tias. D-nya besar, S-nya S-nya besar, dan untuk yang Suryaning Tias, S-nya juga besar. Seperti ini, Dewi Sartika, D-nya besar, S-nya besar. Untuk yang selanjutnya, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, A-nya ini besar, kapital ya. Nah, kapan kita pulang, K-nya besar atau K kapital. Nah, selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, nama dan Tuhan, termasuk nama sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, agama Islam, Islam, I-nya kapital, dan Allah Subhanahu wa taala, A-nya besar, Subhanahu wa ta'ala atau disingkat SWT itu juga kapital atau besar. Atau nama ganti untuk Tuhan, biasanya kepadanya, nya, N-nya kapital. Nah, selanjutnya yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin, S-nya ini kapital, Hasanuddin juga kapital, H-nya kapital. Seperti itu. Selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, W-nya ini kapital, P Presiden, P-nya kapital, dan Adam Malik, A-nya juga kapital, M-nya juga kapital. Seperti itu. Dari sini udah ada yang paham ya. Nah, selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, contohnya bangsa Indonesia, I-nya ini besar, Indonesia, bahasa Indonesia, I-nya kapital. Terus suku Dani, D-nya juga kapital gitu. Atau suku Nias, N-nya juga kapital. Suku Jawa, J-nya juga kapital. Selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Seperti contohnya tahun Hijriyah, hanya ini kapital. Hari Sabtu, S-nya kapital. Terus bulan Agustus, A-nya kapital, atau bulan ini September, S-nya juga kapital. Selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Konferensi Asia Afrika, konferensi, K-nya kapital, Asia, A-nya kapital, Afrika, A-nya juga kapital. Seperti itu. Lanjut. Nah, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, contohnya Jakarta, J-nya kapital, Asia Tenggara, Asia, A-nya kapital, T-nya Tenggara juga kapital. Selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di,
ke, dari, dan, yang, dan bentuk. Contohnya seperti Republik Indonesia, R-nya ini kapital, dan Indonesia, I-nya juga kapital. Atau contohnya lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nih, P-nya juga kapital depannya. Bangsa-bangsa, B-nya kapital. Dan selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Nah, yang tadi semua kata, huruf pertama semua kata, dan ini huruf pertama setiap kata. Termasuk unsur kata, bidang bentuk ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah setelah nama majalah dan surat kabar. Nih, seperti tadi, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, contohnya dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, Sinar Pembangunan, S-nya ini besar, Sinar atau kapital, Pembangunan juga P kapital. Selanjutnya yang ke-12 ada dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, yang ini pasti tahu ya, seperti gelar SS. S-nya ini besar semua ya, atau Sarjana Sastra, terus RA Raden Ayu, terus ini kapital semua, SS, dari RA juga kapital semua, terus S-nya besar kapital, D-nya kecil, R-nya kecil, SDR atau saudara, singkatan dari saudara. Nyonya, N-nya besar, Y-nya kecil, kapital, Y-nya kecil, biar itu nyonya gitu. Selanjutnya ini yang terakhir ya, yang ke-13, dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Nih, contohnya seperti kapan bapak berangkat. Nah, B-nya ini kapital, bapak, B kapital. Seperti ini contohnya. Lanjut. Nah, ada huruf miring ya. Kita move on dari huruf kapital lanjut ke huruf miring. Nah, ini juga ada 3, dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nih contohnya, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala, C-nya ini Cakrawala, ini di huruf miring. Terus selanjutnya dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, contohnya huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, abad ini huruf miring. Terus selanjutnya dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, Garcinia mangostana bisa ini di huruf miring seperti itu. Lanjut. Oke. Langsung ke huruf tebal. Huruf tebal. Nah, di huruf tebal ada 2 pemakaian atau dua pemakaian ya. Dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, contohnya huruf DH. Nah, seperti pada kata Ramadan, DH-nya ini dicetak tebal karena tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dari saya, mohon maaf ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.